Ayah, ibu, ayo pergi. Ayo pergi. Benar-benar berpura-pura. Begitu miskin sampai tidak bisa membeli gaun pengantin. Masih mencari sekelompok orang seperti ini. Untuk datang dan berakting untuk kita. Pernikahan tuan muda keluarga Xiao. Kebetulan juga diadakan di Pavilion Tiangong. Saya ingin melihat sendiri. Pertunjukan ini. Bagaimana dia akan melanjutkan pertunjukan ini? Pahamkah kamu? Ayo pergi. Ini adalah ruang pesta di Pavilion Surga. Katanya 1 jam. Harganya 50.000. Lihatlah barang-barang langka di seluruh ruangan ini. Semuanya bernilai tinggi. Keluarga anak kedua. Apakah ini untuk pemberian keluarga mertua? Si penjahat ini. Mereka dianggap sebagai keluarga mertua. Tidak cukup berkelas. Menurutku, ini jelas-jelas pesta pernikahan pemimpin muda keluarga Xiao. Pesta pernikahan pemimpin muda keluarga Xiao. Ini apa yang terjadi? Baik King Sui. Aku lihat kau sudah banyak berlatih untuk hari ini. Pasti sudah banyak berlatih. Bahkan mengenakan perhiasan 1000 barang. Harta karun keluarga Xiao. Perhiasan 1000 barang ada di sana. Cobalah kenakan. Apakah cocok untukmu? Aku bilang, dengan status rendahmu, hanya cocok untukmu. Gaun pengantin ini, di mataku, dan perhiasan 1000 barang ini, tidak ada bedanya. Sekelompok rakyat jelata berpakaian buruk. Bagaimana mereka bisa masuk? Ini adalah pavilion surga yang dipenuhi para bangsawan. Mereka menabrak kita. Apakah kalian bisa bertanggung jawab? Harus melakukan ini. Usir mereka. Ingin membawa kepala seseorang dan segera pergi. Baik King Sui. Bukankah kamu protagonis hari ini? Mengapa petugas keamanan datang untuk mengusirmu? Pertunjukanmu hari ini benar-benar membuatku ingin tertawa. Sangat miskin. Harus menerima takdir. Sekarang pasti kacau. Sekarang kacau. Benar-benar pura-pura. Tidak malu. Siapa yang mengizinkanmu mengusir orang? Ada apa? Kalian, sekelompok rakyat jelata yang berpakaian buruk. Kalian kumpulan rakyat jelata yang berpakaian buruk. Berani masuk tanpa izin ke balai surga para bangsawan. Mengapa tidak segera pergi? Kamu berani memukulku. Kamu tahu siapa aku? Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa aku? Siapa lagi yang ingin kamu usir? Tolong Nyonya Muda naik ke panggung dan berpakaian. Tolong Nyonya Muda naik ke panggung dan berpakaian. Nyonya Muda. Baik King Sui. Pertunjukan kalian benar-benar bagus. Kalau saja aku tidak tahu asalmu yang rendah. Hampir saja aku tertipu olehmu. Saya hanya bertanya. Berani naik ke atas panggung ini. Berani memakai mahkota ini. Mohon Nyonya untuk naik panggung dengan tenang. Nyonya, silakan naik panggung. Kamu benar-benar ingin menjaga wajah dan menderita. Kamu berani naik panggung ini juga. Kamu ini sedang menggila. Semua orang sudah melihat. Kami tidak berhubungan dengan mereka. Aduh, King Sui. Jangan berbuat kacau. Cepat turun sekarang juga. Jika kamu berani naik panggung. Jangan malah. Pahlawan bermahkota Phoenix ini ada tepat di hadapan Anda. Kenakanlah. Biar kami lihat. Kamu sebenarnya ingin mati bagaimana? Nyonya tidak perlu peduli. Bantu Nyonya berganti pakaian. Baik King Sui. Mencemarkan pahlawan Phoenix Crown ini. Tetapi konglomerat pertama di kota. Harta berharga keluarga Xiao. Jika kamu berani mencemarkan, tuan muda keluarga Xiao pasti tidak akan membiarkanmu. Bahkan akan merugikanmu. Tuan muda keluarga Xiao pasti tidak akan membiarkanmu. Bahkan akan merugikan semua orang terhormat di sini. Karena kamu semua akan menerima hukuman dari tuan muda keluarga Xiao. Mengapa hatimu begitu jahat? Berhenti. Kalian rakyat kelas bawah ini. Baru saja kami tidak mengusir kalian. Kami yang terhormat di sini telah memberikan toleransi terbesar kepada kalian. Sekarang berani berusaha najiskan ksatria bermahkota Phoenix ini. Sungguh tidak berguna. Segera turun. Turunlah. Mencemarkan kehormatan ini. Kehormatan ini ada di depanmu. Semua ini disiapkan oleh Zenyu untukku. Baik King Sui. Masih bermimpi siang malam sampai sekarang. Hanya suamimu yang bodoh itu, mengandalkan otak yang basahnya, akan memberimu kemegahan dan kekayaan ini. Baik King Sui. Para elit dan tokoh terkemuka di Jiangsu. Semuanya ada di sini sekarang. Sekarang kamu telah membuat mereka marah. Akan membawa keluarga baik ke jalan buntu. Baik King Sui. Oh baik King Sui. Karena ingin menjaga wajahmu. Membawa seluruh keluarga ke jalan buntu. Sungguh membuat orang sangat kagum. Selesai. Para bangsawan dan elit ini memang bukan tipe orang yang bisa kita lawan. Bisa kita lawan. Bagaimana kita bisa menangani ini? Setiap orang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka yang menciptakan masalah ini. Mereka harus menanggung akibatnya. Langsung saja cari mereka. Jangan sampai melibatkan kita. Benar. Hari ini di depan semua orang. Saya hanya ingin mengatakan. Kami memutuskan hubungan dengan keluarga ini.
memutuskan hubungan sepenuhnya. Kalian tenang saja. Saya akan menanggung sendiri konsekuensinya. Aku akan menanggung semuanya. Tanggung. Kamu mau tanggung dengan apa? Nyonya Kiao, Anda bisa percaya pada Tuan Muda. Tentu saja. Jika begitu, jadi, apakah Anda mengagumi mereka? Anda akan kagum pada mereka. Semua bangsawan yang hadir. Bagi Anda, semuanya adalah naga. Sampai saat ini, masih berpura-pura. Hanya dengan keluarga kalian, miskin dan rendah, tanpa kekuasaan, mau berduel dengan elit yang hadir di sini. Dengan pandangan sempit kalian, mungkin tidak tahu, bangsawan yang hadir, nilai diri tak terhitung. Saya Du Yongcai, memimpin keluarga Du. Seluruh kota Qingnan, aset 9 miliar. Untuk apa kamu bertarung denganku? Keluarga Dongcheng Zhao saya, mengurus layanan medis kota, menentukan hidup dan mati. Aset 8 miliar. Berani bersaing dengan saya, keluarga yang saya di Beijing. Raksasa industri makanan dan minuman. Aset 5 miliar. Kamu mau berduel dengan apa? Apakah kalian mendengar? Semua asal-asalan. Semua memiliki aset miliaran. Kamu mau bandingkan dengan apa? Hanya dengan bekerja di konstruksi. Dan kamu orang tuamu mengumpulkan barang bekas. Mungkin setiap bulan. Bahkan tidak bisa menghasilkan beberapa ribu. Siapa sebenarnya yang seperti semut? Hanya beberapa miliar. Berani berseru di sini juga. Nomor 1 di Provinsi Selatan. Dengan aset senilai ratusan miliar. Grup Feng Hua, menindas kalian semut-semut ini. Sangat cukup. Grup Feng Hua memang memiliki aset ratusan miliar. Membuat kami mengaguminya. Namun semua ini, apa hubungannya dengan kalian para hinaan kelas rendah ini? Apa hubungannya? Mengikuti perintah Tuan Muda. Mulai sekarang, Grup Feng Hua akan dikelola oleh keluarga Bai. Mulai dari sekarang, keluarga Bai akan menjadi keluarga terkemuka di Provinsi Selatan. Grup Feng Hua sekarang dimiliki oleh keluarga Bai. Sebagai eksekutif senior di Grup Feng Hua, mengapa saya tidak tahu? Jangan sebutkan hal ini. Saya hampir lupa semuanya. Pastinya kalian semua belum tahu. Saat mereka mengumumkan pertunangan sebelumnya, bukan hanya dengan pasangan pahlawan Feng Guan, saham Grup Feng Hua, juga sebagai bagian dari pertunangan. Sayangnya kalian lupa, suamiku adalah eksekutif senior di Grup Feng Hua. Bohong semacam ini mudah terbongkar. Suami, barusan, saya menelepon Jiang, wakil ketua muda dari Feng Hua Group, untuk memastikan hal ini. Dia bilang, sebenarnya tidak ada masalah ini, dan Jiang sedang dalam perjalanan menuju sini. Fakta membuktikan, semua yang kamu katakan, semuanya palsu. Tunggu, Jiang akan datang sebentar lagi. Aku melihat mulutmu. Apakah kalian seberani itu? Dia tidak tahu. Itu karena dia tidak memenuhi syarat. Hanya seorang wakil ketua kecil. Feng Hua Group memiliki satu pemimpin. Mengapa perlu izinnya? Kalian benar-benar berani. Bai Kingsway, jangan salahkan saya karena tidak memberi peringatan. Sekarang patuhlah, berlututlah dan memohon padaku. Aku bahkan bisa meminta suamiku untuk membantumu berbicara. Kalau tidak, nanti Jiang akan datang. Bukan hanya kau, seluruh keluarga kalian. Semuanya akan hancur. Nyonya muda, jangan terlalu khawatir. Jangan bicara tentang dia hanya sebagai wakil ketua Feng Hua. Bahkan jika ketua Feng Hua datang, dia juga harus berlutut saat berbicara dengan Anda. Siapa dua orang biadab tadi? Berani mengancam membuat ayahku berlutut. Pergi dari sini. Feng Hua Group akan memiliki satu pemimpin. Ya, Jiang. Anda tidak tahu seberapa sombongnya dia tadi. Bahkan mengatakan Anda hanya seorang wakil ketua. Feng Hua memiliki satu pemimpin. Anda sama sekali tidak berhak untuk ikut campur. Dua orang biadab juga berani mengincar Feng Hua Group. Siapa yang memberimu keberanian? Pergi dari sini. Feng Hua Group hanya dikelola oleh keluarga Jiang. Singkatnya, Jiang hanya seekor anjing penjaga. Masih berani begitu sombong. Tutup mulutmu. Kamu pikir kamu siapa? Bagaimana dengan keluarga Jiangku? Apakah orang kelas rendah seperti kamu juga bisa mengkritik? Jiang muda, mereka berani sekali. Tidak hanya itu tidak menghormati Anda dan Lao Dong, dan juga berpura-pura menjadi istri muda keluarga Xiao. Berani mencoba memakai gaun pengantin baru Xiao. Benar, Jiang muda. Semua orang bisa menjadi saksi untuk ini. Ayam hutan juga ingin menjadi burung phoenix. Pasangan yang sempurna. Ini adalah gaun pengantin baru nyonya muda keluarga Xiao. Kamu seorang wanita desa berani mencoba. Kamu benar-benar mencari mati. Bagaimana kalian bisa begitu yakin? Nyonya Bai bukan istri muda baru keluarga Xiao. Jangan memberi label palsu padanya. Siapa yang tidak tahu? Seperti keluarga Xiao yang kaya raya, sangat menghargai pernikahan. Semua yang terkait adalah keluarga bangsawan. Dia Bai Kingsway. Dengan alasan apa dia bisa menerima kehormatan besar ini? Ini adalah pasangan yang sempurna.
Hanya yang paling suci yang bisa memakainya. Hanya yang paling hormat yang bisa memakainya. Dia seorang rakyat jelata. Bergantung pada apa? Kamu berani berpura-pura menjadi istri muda keluarga Xiao. Untuk mengganggu pesta pernikahan putri keluarga Xiao. Kamu benar-benar tak termaafkan. Datanglah. Ini. Apakah kau masih berani menghukum kami? Apakah kau sanggup menanggung akibatnya? Tidak sanggup menanggung. Kalau begitu, aku ingin melihat apa yang bisa terjadi padaku. Ketua Dewan Direktur Grup Feng Hua, Jiang Bancheng, sudah bertemu dengan Tuan Muda. Pernikahan besar kali ini, aku akan memberikan Grup Feng Hua yang kau kelola dengan susah payah. Sebagai hadiah pernikahan untuk keluarga Bai. Tidak masalah, kan? Saya tidak berani. Grup Feng Hua bisa dijadikan hadiah pernikahan untuk Nyonya Muda. Mewakili pengakuan Tuan Muda terhadap hamba tua. Hamba tua sangat terhormat. Usahamu telah terlihat oleh semua orang. Setelah ini selesai, pergi ke ibu kota untuk melaporkan diri. Terima kasih atas penghargaan Tuan Muda. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Mati pun tak mengapa. Bangunlah. Tidak ada masalah di hotel sana, kan? Jangan khawatir. Aku sudah mengirim seseorang untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Saya pastikan semuanya akan berjalan lancar. Tuan Muda, ada yang tidak beres dengan hotelnya. Ada apa? Ada apa? Jiang Saksun dari grup Feng Hua memanfaatkan identitasnya. Sombong dan arogan, penuh dengan kekuasaan. Tidak hanya meragukan identitas Nyonya Muda, juga ingin menuduh Nyonya Muda. Inikah yang kau sebut tanpa celah? Anak durhaka ini. Tuan Muda, tolong tenang. Berikan saya kesempatan lagi. Saya akan segera pergi menanganinya. Aku hanya memberimu 5 menit. Tidak bisa diselesaikan. Keluarga Jiang di selatan bisa tidak mengecewakan tanggung jawab ini. Tuan Song, apa yang dikatakan oleh Zenyu? Pemuda Tuan Muda mengatakan, Jiang Banseng sudah dikirim untuk datang. Dalam 5 menit, pasti akan memberi penjelasan kepada Anda. Jika tidak, keluarga Jiang dibinasakan. Baik King Sui, apakah Anda benar-benar percaya pada kata-katanya? Bahkan mengirim Jiang Dong yang terkenal ke selatan untuk datang. Bahkan meminta saya memberikan penjelasan. Keluarga Jiang dibinasakan. Apakah Anda benar-benar berpikir, saudara tua bodohmu adalah Tuan Muda keluarga Xiao? Jangan bodoh. Dia hanyalah seorang bodoh yang tidak berguna. Membinasakan keluarga Jiang saya. Anda juga tidak takut mulut Anda terbakar oleh angin kencang. Ayah saya saat ini sedang menerima Tuan Muda keluarga Xiao. Anda sebaiknya berdoa. Dia tidak tahu sekarang apa yang terjadi di sini. Kalau tidak, keluarga Bai pasti akan dibinasakan. Mulai sekarang, seluruh wilayah selatan tidak ada lagi keluarga Bai. Tuan Muda Jiang, mereka mencari kematian di sini. Dengan orang lain dari keluarga Bai kami tidak ada hubungannya. Tuan Muda Jiang, perhatikanlah. Keluarga kami telah memutus hubungan dengan mereka. Kami setidaknya adalah saudara kandung. Di saat yang genting ini, bagaimana kalian bisa? Kekuasaan keluarga kami tidak seburuk dirimu yang miskin dan hina. Saudara yang hanya bisa membuat masalah. Sudah sampai saat ini, masih ingin menyeret kita ke dalam masalah. Pikiranmu terlalu jahat, King Sui. Kalau begitu, mari kita akui kesalahan kita. Kita hanyalah rakyat biasa, tidak bisa bersaing dengan mereka. Orang-orang kaya dan berkuasa. Aku percaya pada Zenyu. Meskipun aku tidak tahu apa wasiatnya, tapi dia pernah bilang, kita akan baik-baik saja. Maka pasti akan baik-baik saja. Kamu benar-benar percaya pada orang bodoh itu. 3 menit sudah berlalu. Aku merasa, sekarang kau harus bertekuk lutut memohon ampun. Sudah terlambat. Baiklah, aku tidak punya waktu luang untuk hal ini. Tunggu sampai kalian. Kau berani, bertindaklah.